Dari Taman Kota Kota Tual, inilah obrolan budaya RRI Tual. Iya, pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun berada, salam jumpa dalam obrolan budaya untuk kali ini dari RRI Tual. Kami menyapa Anda langsung dari pelataran kantor Wali Kota Tual di kesempatan saat ini, dan kita akan berdiskusi atau membahas banyak hal terkait dengan bahasa Kei sesuai dengan tema yang kami angkat di kesempatan kali ini, tergusurkah bahasaku, yaitu bahasa Kei. Dan kami hadirkan para narasumber untuk berbicara lebih jauh tentang tergusurkah bahasa Kei ini. Di pelataran kantor Wali Kota Tual sudah hadir Bapak Wali Kota Tual, Bapak Adam Rahayaan SAG MSI. Selamat Tabe, Bapak Adam, apa kabar? Selamat pagi, kabar Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya, walaupun sehat. Kondisi kita lagi dilanda pandemi Corona ya. Iya. Ya, dan juga ada salah satu budayawan Kei, yaitu Bapak Tom Rayaan. Apa kabar Pak? Sehat. Iya, beliau sarjana hukum, seorang politisi juga. 2 periode kalau tidak salah ya Pak ya di DPRD Kabupaten, 3 periode DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Iya, pendengar juga pemirsa RRI Net dimanapun berada, selain itu kami juga akan menyapa salah satu perwakilan milenial yang mewakili milenial Kei, generasi muda Kei, yaitu Bapak Gary Hukubun yang saat ini sedang berada di Jakarta. Kami akan via by phone berdiskusi juga bagaimana kondisi milenial terhadap bahasa daerah, khususnya bahasa Kei di kehidupan saat ini. Dan pendengar pemirsa RRI Net dimanapun berada, seperti kita ketahui, Kei terdiri dari 2 wilayah administrasi atau pemerintahan, yaitu Kota Tual, juga Maluku Tenggara, di mana kami sama-sama bersatu dalam satu kehidupan masyarakat tradisional suku Kei dengan satu hukum adat Larbul Ngabau dan juga satu bahasa daerah, yaitu bahasa Kei, yang akan jadi bahan obrolan kita di kesempatan hari ini. Baik pendengar RRI, juga pemirsa RRI Net dimanapun berada, kita akan ajak 3 narasumber kita untuk berbicara lebih jauh tentang tergusurkah bahasaku, dalam hal ini bahasa Kei. Namun kita nikmati dulu salah satu lagu yang sudah disiapkan untuk menghibur Anda di kesempatan saat ini, sahabat budaya. Lagu Daerah Kei untuk Anda, dan kami persembahkan mengawali kebersamaan kita. Itu hutan suci, tanah larva tipe. Fatih Ondo Ongwe ya Ahoy itu Fatih Ondo Ongwe ya Ahoy tak ikiwe Itai dirimu tanah pati lahirkan inat belah buat
Ya, pendengar RRI juga pemirsa RRI Net dimanapun berada, sahabat budaya, itu salah satu lagu di mana lagu ini mengandung arti yang sangat dalam untuk para perantau terhadap daerah Kei tercinta. Selalu ada rasa rindu, dan ketika rindu datang, ketika mereka mendengarkan lagu ini pasti akan meneteskan air mata. Iya, dan mudah-mudahan sudah menghibur Anda, pendengar juga pemirsa RRI Net dimanapun berada. Dan kesempatan saat ini kita ajak langsung para narasumber kita. Ada Bapak Wali Kota, masih semangat ya Pak ya? Iya, juga Pak Tom Reyaan. Ya, saya ke Pak Tom dulu. Pak Tom, ini judul kita hari ini sebuah tanda tanya besar ini. Tergusurkah bahasaku, dalam arti bahasa Kei ini sendiri. Bagaimana Bapak melihat realita kita, masyarakat Kei dalam kehidupan sehari-hari menerapkan komunikasi dengan menggunakan bahasa kita ini, Pak? Terima kasih para pemirsa sekalian yang terhormat, para pendengar RRI di rumah. Beberapa fakta yang saya bisa ungkapkan dalam hal ini. Pada saat ini, terutama bagi pinggiran kota, masyarakat pinggiran kota, di kota dan di pinggiran kota, banyak anak-anak Kei, anak-anak kecil, anak-anak muda tidak lagi berbicara bahasa Kei. Tidak lagi berbicara bahasa Kei. Kira-kira mereka lebih senang menggunakan bahasa Indonesia. Memang keadaan ini berbeda dengan saudara-saudara kita yang tinggal di kampung. Kampung-kampung yang agak jauh dari Kei, bahasa ini masih dipakai sebagai bahasa ibu. Tiap hari mereka bisa menggunakan itu. Dan saya tahu ini ada beberapa hal yang menyebabkan persoalan ini, ya. Banyak hal, memang pengaruh-pengaruh luar ini banyak sekali mengakibatkan kita punya anak-anak tidak lagi menggunakan bahasa Kei secara dalam kehidupannya sehari-hari. Memang ada beberapa alasan pokok yang disebutkan oleh para ilmuwan tentang soal ini, ya. Ya, kenapa sampai anak-anak muda tidak lagi menggunakan bahasa daerah, Ya, bahasa Kei begitu? Beberapa alasan pokok antara lain seperti karena perkawinan campur dengan suku lain, karena merantau keluar daerah. Tetapi yang sekarang paling kuat mempengaruhi anak-anak kita untuk tidak berbahasa Kei sebetulnya karena teknologi informatika. Iya. Yang terbuka, di mana anak-anak kita sangat intens memperhatikan soal ini. HP ada di tangan anak-anak kita sehingga komunikasi keluar itu sangat luar biasa. Dan ini sangat mempengaruhi anak-anak kita untuk tidak lagi menggunakan bahasa Kei sebagai bahasa hari-hari dalam hidup mereka. Iya, tadi menarik salah satu yang Bapak sebutkan, salah satu faktor atau penyebabnya adalah perkawinan campur. Nah, kalau sejauh yang saya tahu, contoh Bapak sendiri sebagai budayawan adalah salah satu contoh terjadinya perkawinan campur. Istrinya dari Jawa, sudah punya 2 anak. Ya, bagaimana Pak menerapkan komunikasi dalam bahasa Kei kepada keluarga yang tanda kutip istrinya bukan orang Kei begitu Pak? Mungkin jadi contoh. Pak Wali juga. Pak Wali juga ya? Pak Wali juga keadaannya iya, sama sama-sama dengan saya. Nah, satu saja cara sebetulnya, bicara bahasa Kei. Sering bicara. Sering bicara bahasa Kei. Satu saja cara itu. Karena kehidupan anak-anak itu akan sangat terpengaruh dengan kondisi lingkungan hari-harinya. Lingkungan keseharian ya. Kalau di dalam rumah sendiri tidak berbicara bahasa Kei, maka pasti akan sulit sekali dia menerapkannya di dalam lingkungan pergaulan, lingkungan sekolah, lingkungan kerjanya. Iya. Satu saja cara itu. Ya, kalau Pak Wali sendiri juga sama ya, punya istri dari bukan orang Kei. Bagaimana penerapannya untuk keluarga sendiri, Pak? Ya, sebelum saya menjelaskan tentang kehidupan sehari-hari di rumah tangga saya, tentang bahasa ataupun nilai-nilai budaya lain yang perlu saya terapkan di rumah tangga saya tertarik dengan judul ini. Tergeruskah bahasaku? Ya, tapi saya jujur bukan saja tergusurkah bahasaku, tapi justru banyak pergeseran nilai Ya. yang menjadi kebanggaan kita sejak leluhur dulu sampai hari ini. Jangankan di kota,
Kalau saya justru amati di kampung-kampung juga sudah mulai terkikis karena interaktif keluarga di rumah di kampung-kampung sudah mulai menonjol bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ini karena pengaruh transformasi dan komunikasi tadi yang beliau sampaikan. Sebagai contoh ya, tadi saya juga bilang bukan saja bahasa. Bahasa ini sudah sejak lama kami ingin untuk masukkan menjadi kurikulum. Tapi kendala satunya adalah kita cari guru ini siapa? Kita juga kesulitan cari guru sekarang. Siapa yang menjadi guru bahasa Kei di sekolah? Kalau guru itu kita ambil dari para raja, karena pasti bahasa-bahasa asli, mohon maaf, bahasa Kei itu bahasa asli banyak yang sudah dengan bahasa Indonesia sekarang. Iya. Kita ambil para raja, ya mungkin dia dalam bentuk guru kontrak. Karena kalau kita masukkan sebagai muatan lokal SD dan SMP, itu sebaiknya bagus supaya bahasa Kei ini dia bisa hidup kembali, dia subur kembali di tengah-tengah masyarakat kita. Juga salah satu faktor adalah anak-anak yang pulang kuliah. Pulang dari Makassar, pulang dari Jakarta sudah pakai logat-logat sana dan enggan untuk menggunakan bahasa Kei. Entah dia tidak tahu ataukah dia malu. Mungkin malu menggunakan bahasa Kei di pasar. Saya cenderung tertarik dengan upaya pemerintah kabupaten untuk menetapkan hari-hari tertentu untuk kantor berbahasa Kei. Iya. Nah, tinggal kami mau ikuti. Tapi satu tadi juga baiknya kita buat dalam bentuk kurikulum di sekolah SD SMP. Iya. Saya punya anak dulu waktu SMP ditugaskan untuk pulang suruh orang tua tulis lagu-lagu Kei. Lagu-lagu Kei. Ya, saya jelaskan per bait baru saja tadi dinyanyikan. Saya ingat yang satu lagi, Nuhu Ebab itu. Iya. Nuhu ebab harani rorontali. Itu kalau kita di rantau, kalau kita dipotong pusat di Kei, tergenang dan terbayang bagaimana di Kei kehidupan dulu-dulu. Yang Muslim bangun masjid, bersaudara yang dari Kristen datang untuk bahu-membahu kita membangun. Saya kira ini kekayaan budaya kita yang harus kita hidupkan kembali. Saya sulit membayangkan 2-3 generasi yang akan datang. Kebiasaan ini masih hidup keseng. Tradisi atau adat ini masih kita junjung keseng. Wallahu alam. Karena itu hari ini sudah mulai terasa. Pengaruh transportasi yang saya maksudkan, dulu kita masih mengandalkan dayung dengan perahu. Ya. Ada hajatan di sungai, di Ngafan, kita masih dayung, datang bermalam dulu 1 malam, baru besok paginya hajatan. Hajatan selesai dulu baru pulang. Jadi masih kita terbaur. Kehidupan itu masih terbaur. Hari ini orang kampung sebelah cari ikan makan saja di laut diawasi, tidak boleh melewati batas antar desa. Ini masalah semua. Sekarang dengan transportasi sudah modern dengan speed, sekali ramas gas ada di tual. Jadi merasa tidak terjalin hubungan kekeluargaan dengan kampung tetangga. Dulu juga sulit kita sekarang ini kawin, tadi yang beliau sampaikan. Antara ini kawin dengan kampung sebelah sudah kebetulan merantau sekolah di luar, bawa datang paket dari luar semuanya. Tidak apa-apa, tapi bagaimana cara untuk kita bisa berperan untuk membudayakan bahasa Kei itu di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu. Iya. Pendengar RRI juga pemirsa RRI Net dimanapun berada, tergeruskah bahasaku ini? Seperti yang disebutkan oleh para narasumber bahwa generasi muda sudah tidak lagi menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi setiap hari, dan salah satu upaya yang tadi disebutkan oleh Pak Wali Kota untuk Kabupaten Maluku Tenggara sudah diterapkan salah satu hari, yaitu hari Jumat dikhususkan untuk menggunakan bahasa Kei dalam komunikasi dari tingkat sekolah dasar sampai ke dinas-dinas bahkan kantor daerah sekalipun, dan itu sudah diterapkan.
Dan sangat menarik, ada hal juga yang ingin saya tanyakan ke Pak Wali Kota, sangat menarik tadi dalam penjelasannya. Tapi kita mau menyapa dulu salah satu milenial, beliau juga politisi muda, ya masih coba dihubungi. Ya Pak Wali Kota, tadi saya tangkap salah satu pembicaraan Bapak bahwa kekurangan guru kalau misalnya diterapkan untuk kurikulum sekolah, pendidikan atau pengajaran bahasa K. Kesan saya tadi seolah-olah itu sudah berjalan, apa mungkin sudah diterapkan Pak? Atau seperti apa? Baru direncanakan atau seperti apa? Iya, jadi kita sudah lama memang mewacanakan untuk menyusun kurikulum bahasa K. Kendala yang kita hadapi masalah guru tadi. Guru bahasa K ini apa? Guru yang hanya sekedar di depan kelas sekian jam, tapi bahasanya bisa bercampur dengan bahasa Indonesia. Misalnya saya kasih contoh ini. Saya baru dari anggota DPR, baru banyak belajar di almarhum Opa Safsaf. Jaring itu bahasa Indonesia. Saya tanya bahasa K, bilang jaring hari ini anak K mana bisa jawab. Jaring itu kan bahasa K bilang landra. Kemudian juga misalnya bicara hari ini, itu bahasa K, tapi bahasa Indonesia. Bahasa K-nya apa? Lir. Iya. Ya. Rabin, kata-kata begini ini yang harus dikuasai oleh guru. Belum lagi kata dasar dari bahasa K, misalnya bahasa K bilang teling kan arun. Arun, ya. Bahasa dasarnya apa? Ar. Kata dasarnya ar. Kalau ini kan ulid. Kalau kata dasarnya ul. Nifad, gigi. Kata dasarnya nif. Sementara nif juga bahasa K bilang ular itu nif. Ya. Jadi ini harus nanti dalam perbendaharaan kata deh. Artinya penggunaan kata-kata dasar itu sudah jarang sekali ya Bukan Pak ya? jarang, memang sudah tidak terdengar. Sudah tidak terdengar, ya. Sudah tidak dengar lagi di masyarakat. Bahasa K yang sekarang juga bahasa K yang sudah bercampur dengan banyak bahasa Indonesia. Maksud saya kalau itu sudah dibuat kurikulum betul-betul bahasanya bahasa K. Yang berdiri di depan kelas pun dari sejak awal menyapa siswa-siswi sampai selesai juga harus dengan bahasa K. Iya. Nah, begitu. Tapi yang saya dengar informasi bahwa untuk Kota Tual sendiri dari tingkat SD sampai ke SMP itu sudah ada penerapan muatan lokal bahasa K di sekolah-sekolah ya Pak ya? Itu biasanya nanti guru-guru yang Inisiatif. ya inisiatif dari kepala sekolah, dari Dikbud, tapi untuk kita betul-betul formalkan dia sebagai kurikulum dan harus ada guru yang paten mengajar itu masih kita cari dulu. Tapi perlu diapresiasi Boleh juga tidak ya, misalnya Pak, pengangkatan pegawai ya? itu harus ASN yang berasal dari guru yang mampu bahasa K, tidak bisa juga. Karena tidak ada pendidikan formal yang ditempuh dengan menyandang sarjana dengan gelar jurusan bahasa K masalahnya. Sulit juga di situ. Mungkin tadi itu dalam bentuk guru kontrak saja, kerjasama dengan pemerintah kota. Ya. Iya, pendengar RRI juga pemirsa RRI Net dimanapun berada, dengan keadaan penggunaan bahasa K dalam komunikasi sehari-hari, terutama untuk generasi muda yang sudah begitu jarang untuk digunakan, maka secara pribadi-pribadi para guru berinisiatif untuk Kota Tual sudah menerapkan muatan lokal walaupun belum ditetapkan sebagai satu kurikulum pasti. Ya, kita melihat ada salah satu langkah maju. Nah, tadi banyak generasi milenial yang disoroti soal penggunaan bahasa K. Kita mau berurusan langsung nih dengan salah satu milenial yang sudah sangat luar biasa juga sepak terjangnya. Beliau juga aktivis muda, politisi muda, sempat masuk juga di jajaran DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, sempat dicalonkan juga jadi wali Kota Tual, wakil bupati ya, walaupun tidak berhasil saat itu. Ada Bapak Geri Hukubun di Jakarta. Halo Pak Geri. Pak Geri. Halo Bung Geri. Halo, suaranya kecil sekali ya. Oh, suaranya kecil ya Pak Geri. Halo,
Sudah jelas ya Pak? Halo? Halo? Masih kurang, ya ini. Oke. Oke. Felbe, Pak Geri, Ivar. Bokat. Bukan tuh. Iya pendengar, biasanya sapaan akrab orang Kei seperti itu menanyakan kabar, Felbe yang ditanya akan menjawab bukan tuh, artinya baik-baik saja. Ya Pak Geri, ini banyak masyarakat, budayawan, pemerintah juga beranggapan bahwa generasi milenial saat ini, generasi muda saat ini sudah jarang sekali berkomunikasi menggunakan bahasa Kei. Nah Pak Geri ini sebagai salah satu generasi milenial yang sudah banyak melakukan aktivitas bisnis, politik, dan banyak sekali merantau ke Jakarta, luar negeri. Bagaimana Pak kalau ketemu dengan orang Kei di luar sana? Apakah pernah menggunakan bahasa Kei? Baik, jadi tentu sapaan normal kita sebagai orang Kei kalau berdapat dengan sama-sama orang Kei, Felbe, Bokat, itu hal yang memang menjadi jati diri bahwa kita bertemu dengan orang yang memang sama dari Maluku Tenggara, dari Kota Tua, dari Kei, langsung bisa ada psikologi perbedaan dibandingkan kalau kita menyapa orang yang bukan kebetulan dari Kei. Walaupun memang dalam konteks yang sama, tapi sapaan Felbe, Bokat itu sudah menjadi satu hal yang wajib untuk kita harus bikin ya. Iya, jadi, itu spontanitas ya Pak Geri ya. Nah Pak Geri, Pak Geri kebetulan di sini ada Pak Wali Kota Tual sama Pak Tom Reyan. Mungkin mau menyapa Bapak berdua, silakan. Pak Wali Kota, assalamualaikum. Salam. Sudah lama baru bisa komunikasi lagi nih. Semoga selalu sehat. Keno. Pak Tom juga. Ya, salam. Pak Wali ada menanyakan ini Pak Geri, Felbe. Bokat. Syukur. Bokat Pak Wali. Ayo. Pak Wali. Oh. Iya Pak Geri, beberapa Saya mendengar suara Pak Wali dengan Pak Tom ini, jujur saya rindu juga. Sama-sama juga kita semua. Ona dan Beya. Ona dan Beyo. Nah Jakarta wah. Iya, Jakarta. Oh, Bablo tuh. Iya. Iya Pak Geri. Iya. Halo Pak Geri. Iya. Iya, beberapa postingan. Iya, halo. Beberapa postingan Pak Geri yang waktu lalu sempat berada di luar negeri di Beijing kalau tidak salah. Iya. Iya, saya lihat Iya, sempat tahun posting Embalov ya. Iya. Embalov. Jadi memang ya kita ini kan tidak boleh sampai kehilangan jati diri. Artinya gimana tempat pun kita berada, tetap kita harus bangga dengan di mana kita berasal. Itu bentuk dari bagaimana kita mencintai kita punya daerah, bagaimana itu memberikan semangat juga buat kita punya saudara-saudara yang lain untuk tetap mempertahankan. Walaupun kita sudah menjadi apa atau dimanapun tempat, tidak boleh sampai kita lupa bahwa kita ini dari mana. Dan itu yang selalu beta usaha supaya jaga terus, tidak mau jangan sampai kan karena tinggal di Jakarta atau sudah ada punya provinsi yang di luar daerah lantas ada sebagian orang kan saya lihat bukan malu tapi kadang-kadang tidak mau menunjukkan jati diri ini sebetulnya dari mana. Iya. Begitu. Nah, kalau saya sih sebetulnya malah sebaliknya harus kita tunjuk bahwa oh ya saya dari Maluku, saya dari Kei, Maluku Tenggara, Kota Tua. Itu kan satu kebanggaan sebetulnya. Iya. Bahwa kita begitu seperti itu. Iya, Pak Geri kan sering jalan-jalan itu dan kita tahu bahwa orang Kei itu hampir ada di setiap tempat ya. Tapi dengan gestur Pak Geri secara biologis yang keturunan Tionghoa itu, pernahkah ada orang Kei yang ragu ini bukan orang Kei ini? Bagaimana Pak Geri menjelaskan banyak. kalau Pak Geri itu orang Kei? Sebetulnya banyak, apalagi belakangan setelah video saya yang lumayan viral cukup banyak ya. Ada yang tanya di keluarga, kebetulan ada kenal keluarga yang satu marga Hukubun. Ada yang dari kata kenal, oh ini orang Kei, apa ini dia orang Kei apa bukan? Ada pertanyaan seperti itu. Kalau saya sih normal saja. Orang Kei itu kan blasteran banyak, bukan cuma blasteran Cina, blasteran Belanda, blasteran banyak kan orang Kei bukan cuma di Indonesia tapi di Belanda juga banyak. Iya. Yang sudah tidak kelihatan lagi orang Kei betul-betul sudah kata orang bule tapi marga misalnya Rayaan, marga Tegaan, marga banyak marga dan oh ini orang Kei. Jadi orang Kei memang spesial karena dia
punya orang di mana di seluruh dunia, jadi kalau orang dia belasaran itu wajar-wajar saja kan. Biar orang luar juga, kalau orang ke itu ada orang ganteng, ada orang cantik, ada Iya. Ada putih, ada hitam. Betul itu. Jadi pada orang ke diidentikan dengan muka hitam, rambut keriting. Nah, itu tahu juga itu semua kita kan di mana-mana, jadi kalau memang kita belasaran itu wajar. Tapi Pak Geri, kalau untuk meyakinkan orang K yang Pak Geri kebetulan ketemu di Belanda atau mungkin ketemu di Beijing atau di Jakarta, itu apa yang Pak Geri lakukan? Apakah langsung berbahasa K atau seperti apa? Saya secara pribadi jujur, karena memang waktu lahir sampai besar kan tinggal di LA. Jadi memang kita punya perbedaan bahasa K juga kurang, kalau dari orang tua apa dulu masih lancar. Tetapi saya berusaha supaya paling pertama adalah saya harus sapa pakai bahasa K dulu. Kalau itu kan normal pakai kita. Yang kedua adalah tentu kita perkenalkan kita punya asal dan marga. Yang paling penting untuk menekankan bahwa kita ini bangga dan juga mau untuk memperkenalkan kita punya daerah adalah di mana kita komunikasi. Misalnya, ya saya tidak perlu malu untuk ngomong, saya ini dari Indonesia Timur, saya ini dari Maluku, tepatnya di K. Nah, K itu jadi saya paling sering itu kalau jelaskan tentang saya dari K. Kalau kebanyakan orang tahu K, mungkin dari John K tapi banyak orang tahu K. Tapi lokasinya di mana orang kadang-kadang kurang tahu. Nah, sering saya buka Google App. Ini loh K, dari Ambon terbang pesawat begini, jadi kita berada di sini. Jadi itulah cara bagaimana kita memperkenalkan kita punya daerah, bentuk-bentuk kita bisa mempertahankan kita punya budaya, kepercayaan kita terhadap kita punya asal usul, itu hal-hal seperti itu yang harus tetap dipertahankan. Iya. Ada satu fenomena juga yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ada sebagian orang yang memang pada waktu tidak tinggal di Jakarta, lantas dia berkomunikasi dengan mungkin teman-teman, saudara, kerabat yang ada di K, seakan-akan kayak dari aksennya, dari logatnya sudah enggak begitu, enggak lulu gua begitu. Ya, busi, lu gua apa? Sebetulnya tidak perlu lah kalau saya bilang, karena kan kita berbicara dengan kita punya saudara sendiri, dan kita punya saudara tahu kita sekarang berada di posisi apa, tahu, tidak perlu dengan kita harus mesti orang punya bicara. Kalau bicara dengan orang Jakarta lain cerita, tetapi kalau sudah bicara dengan kita punya saudara sendiri yang ada di K ataupun yang di Ambon apa, ya kita kembali normal, supaya itu menunjukkan bahwa inilah kita punya posisi yang berbeda tapi dengan orang yang sama dan tidak pernah jumpa, seperti itu. Iya. Minimal kalau tidak berbahasa daerah, bahasa Indonesia pasar yang aksennya K ya Pak Giri ya, begitu ya. Iya, begitu. Daripada kita harus mesti, masa saya ketemu dengan Pak Wali atau dengan Pak Tom, saya tidak mau bicara seperti yang saya dulu kan juga salah juga itu. Iya, baik Pak Geri, terima kasih sudah buat kita tertawa lepas ya untuk kesempatan saat ini, dan senang sekali karena bisa kebetulan juga ada Pak Wali, ada Pak Sobat. Ini betul-betul nostalgia juga sebetulnya. Baik, terima kasih Pak Geri. Ya, salam sukses, salam sehat. Ya, pendengar RRI Net, pemirsa RRI Net dan pendengar RRI dimanapun berada, itu salah satu bukti ya bahwa memang generasi milenial tidak begitu lagi fasih berbahasa K. Tapi seperti kata Pak Geri tadi, untuk sapaan awal Velbehe, jawabannya Bokato, itu sudah menjadi identitas, sudah menjadi ciri khas orang K, di mana kalau mereka bertemu dan satu sama lain saling mengenal karena sapaan itu. Seperti kita tahu bahwa bahasa adalah identitas diri setiap orang. Di mana kita berbahasa, kita akan tahu dari mana asalnya, seperti itu. Iya, baik pendengar RRI juga pemirsa RRI Net dimanapun berada, saya akan ajak Pak Wali untuk berbincang-bincang juga. Tapi kita break dulu untuk satu lagu K yang sudah disiapkan.
maafkan Allah, bidarkan pada aini Feliat itu Sasa Tabadat ilfuruku Mami Nina Sanganan bukbuk Ngan fatili tumpunan Mami Nina Libuk siang Libit kanganan Tawa malhe Nang serut sisian Male Pesertakan Benanyana Ri sisiano Tawa malhe Nang serut sisian Male Pesertakan Benanyana Sisiano. Iya, pendengar RRI juga pemirsa RRI Net dimanapun berada, satu persembahan lagu Kay sudah menghibur Anda. Dan kita tahu bahwa melestarikan budaya termasuk di dalamnya adalah bahasa Kay menjadi tanggung jawab semua elemen. Baik itu masyarakat, orang tua, guru, pemerintah, dalam hal ini juga para pemerhati dan budayawan. Dan di kesempatan saat ini juga kita mau berbincang-bincang lanjut dengan Pak Wali Kota juga Pak Tom. Pak Tom sebagai budayawan sendiri melihat sejauh ini pelestarian budaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah seperti apa, Pak? Kita memang belum serius, ya. Iya. Belum serius melihat faktor budaya sebagai sebuah faktor yang harus bangun secara simultan dengan semua kegiatan-kegiatan yang lain. Ada beberapa hal memang yang saya sarankan, hal-hal dasar sebelum kita sampai ke bahasa. Tetapi tentang budaya secara keseluruhan, saya berterima kasih bahwa dari Wali Kota Tual sudah mencanangkan untuk penyusunan kurikulum. Ya. Di kabupaten seperti tadi disampaikan ada hari khusus untuk berbahasa. Walaupun memang ini kebijakan yang sudah dibuat, namun penerapannya sedikit sulit, ya. Tapi memulai itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi ada beberapa hal dasar, ya. Kenapa orang sulit menggunakan bahasa Kay untuk orang-orang muda sekarang? Itu kan ada berbagai faktor. Salah satu faktor yang mendasar sebetulnya karena faktor kemiskinan, ya. Karena itu pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat itu menjadi satu hal yang terus digalakkan dan diusahakan oleh pemerintah dan masyarakat. Itu pertama. Hal yang kedua yang juga menjadi keprihatinan karena permasalahan ini adalah saya pikir memang untuk orang Kay mau tidak mau kita harus memberikan penghormatan kepada hukum kita yang mendasar, hukum Larbu Ngabal. Karena itu saya sarankan kepada Pak Wali Kota dan pemerintah kota Kabupaten Maluku Tenggara, kalau bisa mari kita menetapkan sebuah aturan pengakuan terhadap hukum Larbu Ngabal sebagai sebuah aturan dasar yang berlaku di daerah Kay. Karena bahasa Kay sebetulnya bersumber dari hukum Larbu Ngabal. Ya. Tarian Kay, budaya-budaya Kay, tatanan hidup Kay sebetulnya bersumber dari sana. Karena itu memang harus ada aturan dasar yang ditetapkan oleh pemerintah memberikan pengakuan terhadap hukum adat Larbu Ngabal sebagai dasar pijakan untuk semua kegiatan-kegiatan lain. Ya.
Katakanlah sebagai contoh penyusunan kurikulum bahasa Kei. Ini benar, tapi pijakan daerahnya tidak kuat. Pijakan nasional kuat. Pasal 36 memberikan, pasal 36 Undang-Undang Dasar 45 memberikan dasar kuat. Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 memberikan dasar kuat untuk itu. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2014 memberikan juga kekuatan, tapi daerah sendiri tidak punya pijakan dasar. Hal yang ketiga yang saya sarankan dalam hal ini, kalau boleh ya, kalau boleh di case ini, baik Maluku Tenggara maupun di Kota Tual, mari kita tetapkan desa adat. Desa adat. Desa adat. Mari tetapkan desa adat. Dan mengharuskan kalau bisa kepala-kepala desa semua bisa berbahasa Kei sebagai kepala adat. Kalau kepala adat tidak bisa bahasa Kei, bagaimana masyarakat adatnya? Iya. Dan itu menjadi sebuah peraturan spesial. Peraturan spesial. Tadi hukum larvul ngabal kalau sudah ditetapkan sebagai sebuah hukum dasar yang bisa menjadi sumber pijakan bagi semua kegiatan-kegiatan kebudayaan, cetaklah hukum itu. 7 pasal itu banyak-banyak lalu sebarkan di semua sekolah, semua masyarakat. Ya, di mana Gantung itu semua dicatat tempat. memang isi hukumnya itu dalam bahasa Kei bahasa juga ya Kei. Pak ya. Ajarkan itu semua ke seluruh masyarakat. Kalau boleh. Ya, kalau boleh. Lalu Pak. kemudian yang berikut ini. Uh-uh. Kalau bisa pemerintah dan para pemangku adat kerjasama secara akrab untuk berbagai hal tentang adat istiadat. Hidupkan perangkat-perangkat adat untuk menghidupkan bahasa dari sana. Iya. Karena tidak bisa pemerintah turun tangan sendiri. Harus ada peranata-peranata adat yang menyanggah kebijakan pemerintah itu. Supaya bisa bahasa ini bisa dihidupkan kembali. Kalau bisa juga ya, kalau bisa. Ya, toh, persyaratan dari kepala desa tadi itu menjadi sebuah persyaratan khusus. Persyaratan istimewa daerah Kei ini. Supaya setiap kepala desa, kepala uhui di kabupaten, kepala desa di sini, mereka adalah kepala adat yang bisa bertindak menurut hukum adat. Baru kemudian tentang pengajaran. Pengajaran ini bisa formal, bisa juga informal. Bisa melalui komunitas-komunitas. Bisa pelajaran bisa melalui komunitas. Melalui video-video yang diciptakan untuk menjadi video tutorial untuk bahasa Kei Bahasa sendiri. Kei, iya. Masih bisa seperti misalnya juga kita perlu memang membuat inventarisasi tentang lagu-lagu adat. Tadi Pak Wali menyinggung sedikit. Iya. Kita punya lagu-lagu adat banyak. Yang tadi dinyanyikan itu semua adalah lagu-lagu bahasa Kei. Tapi ini bukan lagu adat kita. Bukan lagu adat kita. Ini lagu-lagu bahasa Kei. Lagu bahasa Kei, ya. Lagu-lagu adat kita banyak sekali. Nah, ada tuk-tuk, war, ada ngel-ngel, ada macam-macam. Dan itu versinya lain daripada dua lagu yang sudah ditampilkan sebagai hiburan kita tadi. Beda. Bedanya Sangat bagaimana berbeda. Pak? Bedanya di mana Pak? Beda irama, beda dalam musiknya. Kesan-pesannya juga. Pesannya berbeda, situasinya berbeda, sangat berbeda. Dan itu kaya sekali. Kita punya kekayaan, satu kekayaan besar. Misil Mas'al, Sukat Sarang, kita punya banyak sekali. Kalau di mana-mana kita lihat orang bisa mengatakan dengan puisi, dan kita punya banyak sekali sebetulnya Misil Mas'al yang bisa dicetak dan diperbanyak untuk dikembangkan di mana-mana. Banyak sekali. Nah, hal-hal ini, dan ada satu hal lagi, memang kita harus memang ada penciptaan ruang publik untuk para generasi muda berekspresi melalui lomba, melalui festival, melalui macam-macam. Ini ruang publik penting. Karena orang belajar di sekolah, belajar dalam kelompok-kelompok, tapi kalau tidak bisa mengekspresikan itu, maka nanti akan mati. Iya. Dengan demikian bahasa Kei kita akan hidup kembali. Terima kasih. Iya, banyak sekali ya Pak Wali. Baik. Jadi tadi ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Pak Tom sebagai Budayawan. rekomendasi yang nanti tindak lanjuti. Pertama, tadi harus ada semacam regulasi yang mengatur tentang pengakuan hukum larvul ngabal
Ya. Memang ini dulu Pak Tom kita sudah pernah diskusikan. Banyak pasal di dalam aturan Labal itu tidak bisa dilaksanakan karena berbenturan dengan aturan-aturan formal. Misalnya hukum luduk, hukum kis kafir, hukum kuf itu tidak bisa karena itu berlaku di sini. Orang sudah banyak habis ditenggelamkan di laut. Hukum luduk itu. Bahkan mohon maaf ada juga turunan langsung dari jabatan-jabatan adat tertentu yang justru melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal itu. Kalau itu kita terapkan menurut beta di Kei ini banyak orang sudah habis di lautan biru karena itu harus tenggelamkan. Nah, sulit bagi aturan formal untuk menerapkan pasal-pasal itu. Ini Bapak Tom mohon maaf karena punya basicnya di hukum jadi lebih paham soal itu. Tapi hukum adat ini sudah menjadi pegangan dan diakui dari sejak turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, hanya saja untuk menerapkan pasal demi pasalnya itu yang kita belum lihat hari ini. Yang kedua tadi tentang soal apa tadi? Desa adat. Nah, Kota Tual dan mungkin Tenggara juga sudah ada perda tentang peralihan dari desa administratif ke desa adat. Ya. Kenapa desa adat? Sebenarnya struktur adat itu sudah ada sejak dulu. Misalnya soawa, rat orang kaya, nih senira, nih segala macam sebutan-sebutan jabatan adat itu memang sudah ada. Tinggal kita formalkan dia dalam bentuk regulasi di mana dulu desa administratif itu kita alihkan ke desa adat supaya jabatan-jabatan itu dia berfungsi kembali. Kalau dia sudah berfungsi kembali harusnya kita bangun kantor adat. Karena mereka berkantor di situ, beraktivitas seperti kantor layaknya kantor-kantor lain, karena di sana mereka sudah mulai menerapkan nilai-nilai adat dan juga bisa berbahasa sehari-hari di situ. Ada tadi yang saya ingat juga, terima kasih juga Pak, saya secara pribadi maupun dalam jabatan sebagai wali kota menyampaikan apresiasi kepada RRI. Saya tertarik dengan satu kegiatan yang biasa Ibu Maddoan pandu itu. Jujur saya di rumah itu saya terharu dengan bahasa-bahasa itu. Warung Sirsir. Kalau tidak salah program itu. Saya ikut kegiatan itu luar biasa. Lalu kemudian ibu-ibu, bapak-bapak di kampung-kampung lewat HP mereka telepon dan berdialog langsung dengan Tuhan itu. Itu bagus sekali. Itu juga bagian dari upaya untuk coba menanamkan kesadaran kepada warga masyarakat supaya bisa itu. Tentang sekolah tadi atau beberapa catatan tadi saya minta juga mungkin para dewan adat. Iya, kerjasama dengan dewan adat. Merekomendasikan secara resmi dari misalnya pemangku-pemangku adat. Saya punya pengalaman Bapak Tom saat kita kunjungan safari adat menggandeng seluruh raja untuk turun kepada daerah raskapnya masing-masing. Karena saya mengamati sepanjang sejarah sejak saya lahir tidak ada kunjungan resmi dari raja ke wilayah raskapnya masing-masing, nggak ada. Justru begitu saya naik, kita gandeng raja-raja itu untuk turun ke wilayah raskapnya masing-masing agar dikenal, sehingga nanti menjatuhkan rekomendasi untuk hal pemilihan kepala desa itu tidak melahirkan resistensi di desa. Saya punya pengalaman satu menyelesaikan konflik di desa itu dengan bahasa Pak. Ternyata kalau kita bahasa Kei menyelesaikan masalah desa belum mapan. Kita sapa dan menggunakan bahasa Kei itu begitu cepat berubah situasi dan kondisi di desa itu. Saya kira itu ya. Sudah Pak Wali tadi ada Pak Wali satu permasalahan tentang guru ya. Memang ini kalau didekati secara formal agak susah. Secara formal agak susah. Tetapi kita punya sebetulnya pengetahuan bahasa Kei yang sudah ditulis kembali oleh ahli bahasa dari Prancis yang berasal dari SIL ya, dari Institut Linguistik di Inggris. Itu bukunya cukup lengkap, pelajaran bahasanya cukup lengkap. Nah, bagaimana kalau ada kita buat satu program mengumpulkan orang-orang yang berminat, kemudian sebuah crash program untuk pelatihan bagi para pelatih bahasa.
Dengan demikian kita bisa mendapatkan guru-guru yang bisa memiliki kompetensi untuk nanti dibimbing oleh para guru bahasa Indonesia. Tetapi bahwa karena ini rumpunnya sama, kita semua berasal dari rumpun Austronesia. Jadi pelajaran yang ditulis oleh ahli bahasa dari Prancis yang berasal dari SIL, Institut Linguistik dari Inggris ini bisa kita gunakan sebagai bahan dasar untuk pelajaran bahasa Kei. Nanti soal gramatika, perbendaharaan kata itu nanti kita bisa upayakan dari belakang. Tetapi kita mesti ada sebuah kegiatan crash program di mana bisa melahirkan para instruktur, para pelatih bagi pelajaran bahasa Kei sendiri. Saya usulkan saja gitu. Iya, satu usulan yang menarik, Pak. Nyambung juga tadi saya lupa, tadi kan beliau berpendapat tentang lagu tadi itu kan Lagu baru adat, lagu ya. bahasa Kei, tapi lagu adatnya belum. Iya, Karena lagu adat itu kadang dinyanyikan pada momen-momen tertentu iya. sesuai dengan raskap masing-masing. Karena itu bagus sekali, baru saya terinspirasi dengan usul saran dari beliau. Kita bikin lomba. Iya. Misalnya HUT Kota Tual, kita bikin lomba lagu adat dan lagu bahasa Kei. Bahkan nanti diberikan hadiah juga kepada yang pencipta lagunya. Ini tujuannya supaya memotivasi orang dan itu dibikin jadi kegiatan tahunan. Saya juga punya ide, Bapak Tom. Kenapa bikin event misalnya Pesona Meti Kei atau MET-F? Seharusnya itu dimasukkan menjadi salah satu agenda untuk kita bikin dalam bentuk lomba. Dikasih reward kah, dikasih hadiah kah? Mungkinkah Pesona Meti Kei ini ada Ya kerjasama? bagusnya begitu, termasuk satu-satu Bapak Tom. Kenapa kita tidak bikin cara masak orang dulu-dulu bagi umum itu, bakar batu itu. Bakar batu ini kan orang luar belum tahu bagaimana cara orang Kei dulu masih hidupnya dengan di pedalaman memasak umum itu. Kita bakar, panggung hiburan kita hiburkan. Ya, jadi harus dihidupkan kembali, itu bagus. Iya, menarik sekali, di banyak hal yang bisa dilakukan. Tadi salah satu disebutkan itu dalam momen Pesona Meti Kei, tapi seperti kita tahu bahwa Meti Kei ini eventnya masih dilaksanakan oleh kabupaten sendiri. Apakah bisa ke depan ini? Biasa kan dulu saya sudah bilang, kita sebenarnya satu nama eventnya Pesona Meti Kei. Agenda-agendanya nanti kita bicarakan. Di sana bikin apa, di sini kita bikin agenda-agenda apa. Itu digagas oleh dinas pariwisata di sini, dinas terkait. Jadi satu nama saja Pesona Meti Kei. Tapi berperan Kota Tual dan Maluku Tenggara. Tinggal nanti pengunjung itu kan dia melihat, memilih. Dia mau ikut acara yang ini di mana begitu. Iya, baik Pak Tom sama Pak Adam, ini Pak Giri dari tadi mungkin mendengarkan percakapan kita. Beliau juga mau memberikan masukan, saran terkait dengan pokok bahasan kita, tergerusnya bahasa Kei ini. Halo Pak Giri. Pak Giri. Halo Pak Giri. Ya, Pak Giri, Anda mendengarkan saya? Iya, saya ke Pak Tom dulu. Pak Tom sebagai budayawan sendiri melihat aktivitas pemuda, apakah mereka sendiri punya inisiatif sebagai komunitas, perorangan untuk merawat atau menjaga bahasa Kei ini, Pak? Ada sebetulnya kegiatan, hanya sangat sporadis, tidak diarahkan dan tidak terarah, sehingga memang mau dicapai hasil yang maksimal itu perlu perjuangan. Karena itu menurut saya memang penting sekali kerjasama antara pemerintah dan para pemangku adat yang mengarahkan dengan program-program dan aturan-aturan, sehingga kreativitas daripada generasi muda itu bisa terarah dan diarahkan kepada sebuah tujuan tertentu yang kita capai, yaitu mengembangkan dan meningkatkan kembali identiti dari orang Kei, bahasa. Iya, Pak Wali, mungkin sejauh ini pemerintah Kota Tual juga sudah mendukung kegiatan komunitas anak muda untuk budaya ataupun bahasa Kei ini, Pak. Iya, jadi di dalam taman itu ada satu gedung yang saya sebut sebagai
rumah pintar. Rumah pintar. Nanti rumah pintar itu kita lengkapi dengan wifi, sarana dan prasarana pendukung lain. Secara perlahan-lahan nanti anak-anak muda sambil kumpul situ membaca perpustakaan yang ada di situ. Mudah-mudahan lewat acara ini adik-adik kita bisa mengikuti, bisa mencermati, dan sudah muncul ada ide atau inovasi untuk menggagas kegiatan-kegiatan yang mengarah ke situ. Tapi kita sudah ada di pojok sana, ada rumah yang kita sediakan. Iya. Di situ ada lansia, anak-anak muda, mindset anak-anak di sini kita bisa rubah, itu ada di situ. Ada di ruang pintar itu ya Pak ya. Ya Pak Wali, kita sudah terhubung dengan Pak Geri. Pak Geri sebagai generasi milenial yang juga aktif untuk menghidupkan seni budaya Kei, salah satunya pencipta lagu Kei juga nih Pak. Pak Geri. Ya. Ya, halo Pak Geri. Halo, ya, halo. Iya, Pak Geri sebagai generasi milenial orang Kei yang aktif di berbagai bidang termasuk bidang seni budaya ini, apa saja kegiatan yang pernah atau akan dilakukan Pak Geri bersama komunitasnya untuk menghidupkan bahasa Kei? Kalau saya bahasa Kei itu paling optimal bisa di mana lewat pemerintah daerah saat ini seperti yang Pak Wali sudah cadangkan, itu hal-hal yang paling optimal ya. Bahwa apapun ceritanya, sosialisasi dari pemerintah setempat itu sangat efektif untuk bagaimana menimbulkan kesadaran terhadap seluruh masyarakat yang ada di dalam. Kalau kita yang ada di luar, selain bahasa secara general atau secara lebih umum, bagaimana Kei itu kita perkenalkan di dunia luar, dan bagaimana kita menunjukkan sikap dari diri kita sendiri bahwa kita bangga sebagai orang Kei, sehingga itu membantu bagaimana kita bisa memperkenalkan juga Kei baik dari sisi bahasa, budaya maupun semua hal yang bisa kita sampaikan ke luar. Itu yang sebetulnya paling penting bisa kita lakukan. Kalau seperti saya pribadi misalnya, dalam video-video saya ya memang kebetulan alhamdulillah ya, puji Tuhan sekarang sudah dikonsumsi publik ya, termasuk di luar negeri. Banyak yang akhirnya mengapresiasi itu. Contoh kemarin sengaja saya pakai baju yang tulisan suku Kei. Iya. Atau misalnya ya orang mungkin tahu dari marga, tapi ya kita dalam komunikasi adalah bagaimana kita mesti menyerempet maksud bahwa contohnya kita di daerah saya Maluku Tenggara Kei itu bentuk bagaimana saya, kalau dulu sebelum COVID sebetulnya banyak hal yang menjadi rencana. Misalnya selain memperkenalkan kita punya kayak mbak, terus mungkin hal-hal lain yang ke luar negeri, sebetulnya kemarin itu saya berpikir untuk membantu pemerintah daerah baik Kabupaten Maluku Tenggara maupun Kota Tual untuk bisa mengembangkan pariwisata, karena memang saya lihat potensi itu cukup besar dan itu membantu sekali dalam perekonomian rakyat kecil juga kan. Iya. Kalau semakin banyak orang yang datang, cuman ya disayangkan karena COVID bikin akhirnya semua terhambat ya. Iya. Tapi ya, Pak Geri karena keadaan COVID jadi belum bisa realisasi ya. Tapi bagaimana himbauannya atau ajakannya untuk generasi Kei mempertahankan bahasa Kei? Sedikit saja pesan-pesannya. Ya, saya berharap bahwa semua generasi, terutama generasi muda ya, bahwa kita tidak bilang menolak budaya luar yang masuk, itu suatu hal yang sudah menjadi alamiah. Tetapi jangan pernah kita meninggalkan jati diri dan budaya kita, karena itulah dari mana kita berasal dan harus kita bangga untuk itu. Bahwa tidak ada larangan kita tidak boleh berbahasa Inggris atau yang lain, tapi juga tidak boleh kita meninggalkan apa yang menjadi peninggalan dari leluhur kita, karena itulah jati diri kita. Anak-anak muda terutama, ya saya berharap bahwa yang mendengarkan wawancara saat ini, banggalah sebagai orang Kei dan lestarikan bahasa Kei itu menjadi sesuatu yang sama seperti Anda ingin mengetahui bagaimana bahasa-bahasa lain yang ada di Indonesia saat ini. Baik, Pak Geri, Tabe. Ya, Tabe, hormat ya. Baik. Ya, Pak Tom, itu tadi dari Pak Geri. Dan Pak Tom sendiri sebagai budayawan, apa pesan-pesannya buat masyarakat, orang tua ataupun generasi milenial untuk menjaga dan melestarikan bahasa Kei ini sendiri? Bahasa Kei itu adalah warisan dari para leluhur yang harus kita hormati. Selain itu, bahasa Kei itu juga adalah pemersatu. Ya. Pemersatu dan sekaligus jadi identitas kita. Karena itu kita harus melestarikan. Kita harus bisa berbahasa Kei
untuk menunjukkan identitas kita dan penghormatan kita kepada para leluhur yang sudah meletakkan atau melahirkan kita. Iya, mungkin terakhir kesimpulan atau komitmen dari Pak Wali Kota untuk pelestarian bahasa Kei ini seperti apa? Ya, jadi tadi saya berterima kasih banyak atas beberapa masukan-masukan tadi, dan yang berikut saya menyarankan melalui siaran langsung ini, mari kita semua sebagai orang Kei, anak yang lahir di Kei, jangan malu-malu untuk berucap atau berbicara dengan bahasa Kei. Herna ayamang ming renang awang om na ohoy di dalam kota Vuk fo mingrihi wewe evav. Biasakanlah mulai hari ini di rumah kita masing-masing. Dengan sendirinya, begitu ada ide atau program dari pemerintah kaitan dengan bagaimana melestarikan bahasa tadi, dia nyambung begitu. Karena kalau kita bikin tapi di rumah-rumah juga tidak biasakan, keluarga di rumah-rumah juga masalah. Jadi hari ini kita sudah punya komitmen yang sama. Mari ketong hidup bersaudara di Kei ini bangga. Jangan Kei hanya tersosialisasi dengan miti Kei saja. Di Jakarta itu semua orang kok tahu tentang miti Kei itu, saya juga heran. Banyak pejabat-pejabat di kementerian lembaga itu tanya, miti Kei itu kapan? Nah, coba lagi kita bangga dengan yang budaya-budaya lain. Demikian ini dari saya. Ya, baik pendengar RRI, juga pemirsa RRI Net, sahabat budaya dimanapun berada. Itu tadi perbincangan kita tentang tergerusnya bahasa Kei untuk orang Kei sendiri. Mudah-mudahan menjadi inspirasi sehingga kedepannya terutama buat generasi milenial tidak malu tetapi bangga untuk berbicara atau berkomunikasi dalam bahasa Kei sebagai identitas diri orang Kei. Dan mudah-mudahan masukan dari budayawan kepada pemerintah daerah Kota Tual juga Maluku Tenggara tadi bisa ditindaklanjuti untuk upaya peningkatan ataupun pelestarian budaya Kei. Iya, pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun berada, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bahasa dan berbagai budaya lainnya menjadi objek-objek budaya yang selalu mewarnai perbedaan ataupun keanekaragaman bangsa kita Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Marta Telebun pamit. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti obrolan budaya RRI Tual.